Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas bengkel Excel. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara membagi satu database menjadi banyak sheet. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke sobat Excel, di sini kita sudah menyiapkan data dari nama warga beserta dusun, desa, dan RT. Nah, di sini nanti kita akan membuat data ini terpecah menjadi beberapa sheet sesuai dengan desanya. Nah, sobat Excel, kalau kita memanfaatkan fasilitas filter seperti ini, coba kita filter berdasarkan desa dari desa Belambangan, terus kita klik di Belambangan seperti ini, maka kita kan akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Jadi kalau kita filter terus copy biasa seperti ini, terus buat lagi sheet seperti ini dan kita paste, maka di sini kan membutuhkan waktu yang banyak sekali. Sedangkan di sini belum tentu kita mendapatkan dari sebuah data di master itu adalah 1-2 desa. Bagaimana jika kita nanti disuruh mencari beberapa desa atau lebih dari 50 desa sekaligus dalam satu kecamatan? Nah, di sini kita hapus saja di bagian dari filter yang tadi. Kita akan memanfaatkan yang namanya fasilitas pivot table di Excel, sobat Excel. Oke, di sini kita akan ubah dulu data dari master ini menjadi sebuah tabel, sobat Excel. Nah, di sini sobat Excel bisa langsung masuk ke bagian insert. Nah, di bagian insert di sini sobat Excel bisa pilih langsung tabel seperti ini. Klik OK saja, maka di sini datanya akan diubah menjadi sebuah data tabel di Excel. Nah, datanya akan muncul seperti ini sobat Excel. Jadi di sini nanti datanya berupa sudah tabel. Jadi nanti kalau kita isi otomatis, maka di bagian sheet yang kita format menggunakan pivot tabel, ketika di refresh maka datanya akan otomatis update. Nah, di sini sobat Excel, setelah kita buat data tabel seperti ini, kita akan langsung membuatnya menjadi sebuah pivot tabel. Oke, di sini sobat Excel bisa langsung kembali masuk ke bagian insert dan di sini pilih saja yang namanya pivot tabel, kita klik. Nah, di sini kita pilih yang namanya new worksheet ya sobat Excel, karena kita akan membuat dari data master ini menjadi pivot table. Nanti data dari pivot table kita pecah menjadi beberapa sheet sesuai dengan filter, yaitu filter dari desa. Nah, kalau sudah seperti ini, sobat Excel bisa langsung klik bagian OK saja. Maka di sini kita akan ditampilkan berupa sheet kedua. Nah, sheet kedua di sini adalah sebuah hasil dari sebuah pivot table yang kita buat dari master tadi, sobat Excel. Selanjutnya di sini sobat Excel tinggal letakkan di bagian pivot table field itu menjadi sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini kita akan berikan dari row di sini adalah nama. Nah, setelah itu kita dusun, terus kita RT dan RW-nya kita pindah di bagian row. Nah, sedangkan desa di sini kita bagian filter karena nanti kita maunya di bagian filter ini terfilter berdasarkan nama desa. Nah, kita pindah di desa di sini, pindah ke bagian field yang namanya filter. Nah, sobat Excel, kalau sudah kita bisa pindah ke bagian desain ya, sobat Excel. Di sini klik saja ribbon dari desain. Di sini kita akan ditampilkan dari menu ribbonnya. Nah, di sini sobat Excel pilih saja di bagian layout, itu pilih yang urutan ketiga. Di sini adalah report layout. Nah, dari report layout ini kita klik yang namanya show in tabular form. Jadi diklik di bagian ketiga di sini kita klik. Nah, kalau sudah kita klik, maka akan ditampilkan datanya seperti ini sobat Excel. Nah, setelah di bagian report layout ini kita klik, kita pindah ke bagian yang namanya subtotal sobat Excel. Jadi kita klik saja, pilih yang namanya do not show subtotal. Jadi yang paling atas sendiri itu kita klik agar tidak tersubtotal. Selanjutnya di sini kita pilih di bagian grand total karena di sini kita tidak mencari jumlah. Jadi di grand total di sini kita off-kan untuk row dan kolomnya. Jadi di sini pilih yang bagian atas yaitu off for rows and column, itu kita klik saja. Maka di sini akan muncul seperti ini sobat Excel. Nah, setelah kita atur sesuai dengan keinginan dari pivot tabelnya, di sini sobat Excel bisa langsung masuk ke bagian analyze, itu kita klik. Nah, di bagian dari pivot table itu kan ada option. Di option itu ada tanda panah. Nah, tanda panahnya itu kita klik saja. Pilih yang namanya show report filter page. Nah, di sini kalau kita klik, maka hasilnya akan seperti ini sobat Excel. Nah, di sini akan muncul tampilan. Di sini adalah show all report filter page add.
Jadi kita tadi memfilter berdasarkan desa ya. Jadi letak dari desa ini sesuai dengan dari pivot table field yang kita filter. Jadi karena di desa tadi kita letakkan di filter, maka yang muncul di bagian show report filter page adalah bagian dari desa. Jadi kalau datanya sudah sesuai, di sini kita bisa langsung klik OK, maka hasilnya akan ditampilkan di bagian sheet bawah. Di sini kita sudah mendapatkan hasil dari pecahan dari hasil filter tadi. Jadi kita bisa cek dari sheet per sheet, yaitu hasil dari filter berdasarkan desa tadi. Nah, di sini kita bisa ubah dari data di sheet ini menjadi sebuah pivot tabelnya, sobat Excel. Oke, di sini sobat Excel bisa lihat berdasarkan dari sheetnya. Jadi di sini sudah terpecah berdasarkan filter desa. Oke sobat Excel, di sini kalau sobat Excel ada penambahan orang, nah di sini contohnya kita ketikkan Budi Andi saja ya. Nah di sini kita bisa letakkan dia kedudukannya di Dusun Sidomulyo, desanya Desa Sumber Beras. Nah di sini kita bisa input saja sesuai datanya. Nah, kalau sudah seperti ini, untuk mendapatkan hasil dari yang sudah kita input tadi, di sini kita bisa refresh di bagian dari pivot tabel tadi, sobat Excel. Nah, di sini bisa kita refresh di bagian sheet dari pivot tabel. Nah, kita coba cek di bagian sumber beras. Nah, di sini kan sudah muncul otomatis ya, sobat Excel. Jadi di sini Budi Andi sudah muncul secara otomatis di tabel dari sumber beras atau di sheet sumber berasnya. Nah, di sini coba kita tambahkan Rizal. Nah, di sini kita alamatnya sesuai dengan yang kita inginkan. Contohnya di sini adalah Desa Kerajaan, Tambak Rejo, RT RW-nya RT 3 RW 3. Nah, selanjutnya di sini kita tidak refresh di bagian master ya. Coba kita langsung pindah ke bagian Tembok Rejo ya. Di sini kita cari sheet dari Tembok Rejo. Nah, kalau sudah, di sini kita bisa langsung masuk ke bagian data. Di sini kita bisa klik refresh, maka dia akan otomatis muncul seperti ini, sobat Excel. Di sini kalau sobat Excel ingin mengatur sekaligus formatting pada sheetnya, di sini kita bisa melakukan yang namanya group sheet. Jadi kita tidak perlu mengedit satu persatu sheetnya. Jadi di sini caranya kita bisa klik saja di bagian sheet ringin itu ya, di sini sobat Excel. Nah, itu saya tekan tombol shift sambil saya geser di bagian paling awal. Di sini adalah tadi paling awal adalah Desa Blambangan. Nah, di sini saya klik ya. Jadi tadi yang pertama kita klik di bagian yang akhir, itu kita tahan shift, baru kita klik di bagian Blambangan atau data sheet yang paling awal. Nah, hasilnya akan berwarna seperti ini. Jadi berbeda ya sobat Excel. Artinya di sini kita bisa menggunakan yang namanya group sheet. Jadi sekali edit itu sheet yang lain akan mengikuti dari sheet yang kita edit. Nah, di sini kan kita tinggal edit saja, kita blok terus kita sesuaikan kolom lebar kolomnya ya sobat Excel. Nah, seperti ini. Jadi kita edit seperti ini dan kita juga bisa arahkan ke center seperti ini. Jadi kalau kurang besar silahkan sobat Excel atur dengan sesuai keinginan. Nah, di sini sudah sesuai keinginan saya. Jadi kita coba bisa lihat di bagian dari sheet yang lain, sobat Excel. Coba kita pindah ke sheet yang lain. Nah, di sini di Blambangan sudah, di Gerajakan sudah mengikuti kan, sobat Excel. Mulai dari zoom dan formatting itu akan mengikuti dari bagian yang kita gunakan group sheet tadi. Jadi untuk edit sheetnya kita cukup sekali kerja seperti ini. Oke sobat Excel, itu tadi tutorial singkat kita bagaimana cara memisahkan data menjadi beberapa sheet menggunakan pivot tabel. Kalau sobat Excel masih bingung dan penasaran, silahkan komentar di bawah atau chat saya via Instagram. Kalau sobat Excel suka, silahkan like dan share videonya dan berlangganan dengan cara subscribe channel Bagel Excel. Oke, semoga tutorial pada hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih.